pendapatan 5.000, terus 15.000 dan 60.000. Nah, ini ya. Jadi, akun pendapatan itu jika bertambah itu di sisi kredit karena lawannya mesti di-kas ya. Pendapatan akan bertolak belakang sama biaya ya. Jika biaya bertambah itu di sebelah debit. Nah, aku normalnya seperti itu. Hmm. Jadi kalau di sini kas dan pendapatan karena sama-sama bertambah gitu ya, sama-sama bertambah, kas bertambah, pendapatan kita juga bertambah kan begitu. Yang kita dapatkan adalah kas 80.000, pendapatan kita juga bertambah karena pendapatan ini akun normalnya adalah di kredit, maka kita taruh di kredit pada pendapatan 5.000, 15.000, 60.000. Kenapa kok pendapatan ini di kredit? Karena pendapatan ini masuk ke dalam akun aset, maaf, masuk dalam akun eh, ekuitas di sini. Nah, pendapatan. Jadi, kalau di sini kita naik, di sini debit, di aset ini debit, maka ekuitasnya kredit. Tuh. Nah, itu untuk pendapatan. Terus kita punya biaya, ya, biaya obat. Nah, kita punya biaya obat sebesar 5.000 karena kita bayarkan ke supplier, maaf, 50.000 karena kita bayarkan ke supplier 50.000 biaya obatnya. Nah, persediaan kita berkurang karena apa? Karena obatnya sudah kita kasihkan ke customer atau ke pasien. Berkuranglah obat kita, persediaan obat kita, yaitu sebesar 50.000. Begitu. Itu ada transaksi untuk pendapatan. Izin bertanya, Bu. Ya, ya. Gimana? Yang 5 Oktober itu saya bingung. Kok yang persediaan barang farmasi itu kok masuknya debit ya? Sedangkan kan kalau tadi kan yang nambah malah persediaannya, yang kasnya berkurang. Itu kebalik atau emang seperti itu, Bu? Ya, gini. Persediaan kan beli toh. Kita membeli barang. Kalau kita membeli barang atau membeli obat, berarti obat kita kan bertambah. Kan? Iya. Heeh. Nah, barang kita bertambah, maka kita akan debit. Jadi, untuk persediaan itu kan masuk aset. Ya, jadi pendapatan beda ya, pendapatan sama persediaan. Kalau di sini persediaan kita di 5 Oktober, persediaan kita bertambah karena kita beli. Kalau di 7 Oktober, persediaannya kita berkurang karena kita ngasihkan obat ke pasien kan, kan berkurang persediaan kita. Paham nggak logikanya? Oh, jadi eh, kalau yang Hmm? 5 Oktober itu debit itu malah bertambah. Iya, persediaan kita bertambah karena kita beli. Iya, Ya, betul. Kok nggak dimasukin di kredit ya, Bu ya? kalau di kredit kan kita akan berkurang nanti persediaannya. Kalau kasnya kan di kredit kan nggak ada akun kredit ke kredit kita nggak bisa. Paham nggak? Gini, persediaan itu kan masuk di aset lancar. Paham? Ini persediaan obat kan masuk di aset. Iya, Persediaan kan masuk di aset. Kas juga masuk di aset. iya. Logikanya begini, saya jelaskan di persamaan dasar. Hmm, sorry dulu ya. Oke. Nah, jadi persamaan dasar akuntansi ini kan aset, aset harus sama dengan kewajiban ditambah ekuitas, tambah modal, ya kan? Nah, nilai antara A ini sama ini harus sama. Kalau di sini misalnya 10 juta, di sini juga harus 10 juta. Itu konteksnya. Tapi di rumah sakit kan mungkin berapa miliar gitu ya. Paham? Sampai sini nanti saya teruskan. Iya. Nah,
Untuk persediaan itu kan masuk akun aset. Persediaan kan masuk akun aset. Paham? Iya. Nah, terus kemudian kas juga masuk akun aset. Nah, jadi kalau ada eh, transaksi pembelian persediaan obat, ya, tadi kita akan bayangkan kita beli obat, berarti obat kita bertambah, berarti aset kita bertambah, gitu kan? Nah, jadi aset kita bertambah kan di sini, aset kita bertambah, gitu kan? Nah, aset kita bertambah itu kita masuk di sebelah debit. Kalau aset kita yang lain ya, yang kas itu adalah di aset lancar juga. Kas kita, kas itu kan juga masuk di aset, sama-sama di aset. Nah, kalau aset persediaan ditambah, kemudian aset di kas juga bertambah, maka nilai persamaan dasar akuntansi ini tidak lagi balance, gitu. Jadi kalau Jadi sama-sama ya, gimana? kalau yang di soal tadi kan kalau kita bayarkan harusnya minus 500.000 ya Bu ya. Harusnya yang debit malah dari kasnya berkurang tapi asetnya bertambah. Nggak seperti itu ya Bu. Aset yang mana? Karena persediaan itu juga masuk Kasnya kan kita bayarin, berarti kan kasnya berkurang 500.000 kan Bu. Di debit aset. 500.000 untuk bayar persediaannya gitu. Nggak seperti itu Nah, ya Bu ya. kalau pas dibayarkan itu berkurang, itu dikredit. Oh kalau berkurang itu malah dikredit. Nah, Bapak saya rumuskan ya. Ini rumus akuntansinya. Bapak sini. Kalau K, kalau aset ya, ini ya. Tadi di sini ya. Nah, kalau aset, ya aset itu kalau bertambah nilainya di debit, kalau berkurang di kredit. Oh baik Bu, baik baik. Nah, terus ini rumusnya ya. Ini D-nya kok jelek. Tapi bisa dipahami ya. Nanti saya rumuskan semuanya. Iya ya, jadi bertolak belakang sama rekening bank ya dok, Bu ya. Kalau Oh iya, rekening bank kan debit minus ya. hmm, karena apa? Gini konteksnya. Bank itu kenapa kalau bertambah di debit? Karena kita store ke bank. Ya, bank itu kan sebenarnya itu bukan uangnya bank. Makanya itu dianggap liabilitas, kewajiban oleh bank yang yang nanti akan dikembalikan ke nasabah. Jadi akuntansi perusahaan dengan akuntansi bank itu beda. Kalau bank semakin bertambah, semakin didebet. Makanya kalau rekening kita, di rekening kita masuknya di bank itu bank itu mengakuinya di kredit gitu ya. Karena apa? Karena itu bukan miliknya bank, itu yang harus malah kewajiban yang harus kita setorkan ke kita gitu. Nah, kalau liabilitas, ya liabilitas itu kewajiban. Kalau utang bertambah malah di sebelah kredit. Kalau berkurang di sebelah debit, itu konteksnya. Ekuitas sama, kalau bertambah di sebelah kredit, kalau berkurang di sebelah debit. Tuh. Kalau pendapatan, kalau bertambah di sebelah kredit, kalau berkurang, nah ya. Kalau berkurang, ya di sebelah debit. Kalau expense, bertambah di sebelah debit, kalau berkurang di sebelah kredit. Ini, anu apa, rumus-rumus untuk menjurnalnya. Jadi memang benar akuntansi perusahaan dengan akuntansi bank itu beda karena bank itu bukan uang yang disetorkan ke bank itu bukan miliknya gitu ya, bukan miliknya bank. Maka kalau kita mengakuinya itu bank itu mengakuinya di kredit gitu ya. Kalau ada setoran itu. Tuh. Tuh, jadi kita kembali lagi ke dalam soal nomor pertama ya. Jadi pada saat kita mau membeli barang, ya, kemudian kita bayar, berarti uang kita kan berkurang. Nah, kalau uang kita berkurang, ya, kas kita berkurang, maka kas tadi.
Nah, kalau berkurang maka kita akan debit. Ya, kalau bertambah kita debit. Ya, yang bertambah tadi apa? Persediaan bertambah kita debit. Yang berkurang kasnya kita kredit. Akhirnya apa? Akhirnya persamaan dasar akuntansi antara aset, kewajiban, dan liabilitas menjadi seimbang lagi. Karena aset habis kita tambah, kita kurangkan lagi gitu loh. Sehingga eh, neraca kita akan balance tuh konteksnya. Terus kalau berikutnya untuk persediaan, ya mana soalnya? Nah, untuk persediaan, untuk persediaan ini kan eh, kita persediaan obat kita keluar karena ada pasien yang harus kita kasih obat. Maka persediaan kita berkurang. Nah, persediaan tadi masuk di akun apa? Nah, persediaan masuk di akun aset. Nah, kalau berkurang berarti di kredit gitu. Terus apa yang bertambah? Bertambah kas kita karena kita mendapatkan uang dari layanan obat, maka uang kita bertambah atau kas kita bertambah di sebelah debit gitu. Nah, ini ada pendapatan. Jadi konteksnya tadi pendapatan. Pendapatan kenapa kok dikredit? Kasnya ber, eh, kasnya di debit, pendapatan dikredit karena akun normalnya ya pendapatan kalau bertambah, padahal kan kita pendapatannya bertambah. Kenapa pendapatan bertambah kok nggak di debit? Kenapa pendapatan bertambah kok nggak di debit? Karena standar akuntansinya kalau bertambah malah di kredit ya. Dan sebaliknya beban bertambah di debit. Nah, ini mungkin kalau kita belajar akuntansi agak agak confused gitu. Kok bisa ya pendapatan itu di kredit gitu ya. Kalau bertambah. Padahal itu kan pendapatan kita kan begitu ya logikanya. Kenapa kok di kredit? Karena pendapatan itu lawannya adalah kas. Ya, pendapatan itu lawannya kas. Kalau misalnya kasnya itu bertambah di debit, kemudian pendapatannya di debit, ya, itu menjadi sesuatu nanti di dalam neracanya tidak akan balance. Itu makanya harus debit kredit karena kita mematuhi peraturan double entry bookkeeping. Itu untuk persamaan akuntansi, gitu ya. Tuh, terus kemudian dari sama sini ada yang ditanyakan di jurnal umum. Sudah, Bu. Sudah cukup, Bu. Nah, terus berikutnya kita ke buku besar. Nah, buku besar ini ada hubungan posting ke buku besar dari jurnal kita sudah, misalnya 1 bulan kita sudah menjurnal nih, debit kredit. Jadi patokannya kita mau menjurnal apa kredit, kita analisis transaksi, kemudian kita eh, patokannya ini tadi. Nah, kalau ini masuk aset enggak? Kalau aset bertambah debit, kurang kredit. Ini masuk liabilitas atau masuk ekuitas. Nah, cara jurnalnya kita ikuti nama akun dan juga apa ini porsi untuk pendebit dan penkreditannya. Terus kemudian dari situ sudah kita 1 bulan misalnya kita sudah jurnal. Kemudian kita harus posting ke buku besar. Apa sih buku besar itu? Jadi buku besar itu merupakan pencatatan untuk masing-masing akun, ya pemindahan akun yang dicatat dalam buku jurnal ke dalam buku besar. Jadi misalnya kita ngomongkan akun kas. Jadi akun kas itu kita sendirikan. Kas itu terdiri dari apa saja sih? Transaksi apa saja sih yang masuk ke kas? Seperti itu. Terus kemudian ada akun persediaan. Nah, akun persediaan kita sendirikan. Di persediaan itu ada transaksi persediaan terkait apa sih? Nah, itu namanya buku besar. Ini kita contohkan ya. Nah, dari jurnal umum, ya ini jurnal umumnya tadi di dalam 5 Oktober ada persediaan barang farmasi. Nah, ini kode referensi atau kode.
kode akun misalnya, kita memasukkan kode akun atau kode transaksi silakan. Terus di sini ada kas ya, terus ada 7 Oktober, ada kas, ada pendapatan dan juga biaya ya. Terus kemudian kita masukkan buku besar. Nah, buku besar itu adalah eh, pencatatan untuk masing-masing akun. Nah, di sini misalnya di sini kas. Nah, ada di 1 Oktober itu ada saldo awal 600.000. Dari mana kita dapatkan saldo awal 600.000? Itu adalah kas di awal bulan Oktober atau akhir bulan sebelumnya. Jadi September ya, tanggal 30 September ya, akhir September itu kita masih punya kas berapa sih? Nah, sisa kas di akhir bulan September itu akan menjadi saldo awal di bulan berikutnya atau bulan Oktober. Nah, makanya di sini, oh ternyata kita di akhir September atau di awal Oktober kita masih punya kas yang di tangan, cash on hand itu sebesar 600.000. Nah, sebesar 600.000. Nah, terus kemudian ada transaksi 5 Oktober. Transaksinya apa yang melibatkan kas? Yaitu transaksi persediaan yang kita beli. Nah, di sebelah kredit. Jadi sehingga saat itu kita akan buat jurnal umum yang pertama ya di tanggal 5 Oktober. Jadi di sini keterangannya tanggal 5 Oktober itu kita ada transaksi kas nih di posisi kredit ya. Sehingga saldo kas kita adalah 100.000. Dari mana? Karena kita tadi punya saldo awal kas 600.000. Kemudian kita buat beli obat 500.000 sehingga saldo yang ada di tangan kita adalah 100.000. Nah, terus kemudian ada transaksi terkait kas lagi, yaitu tanggal 7 Oktober. Ini terkait apa? Terkait layanan untuk pasien umum. Sebesar berapa? 80.000 di debit. Karena apa kok di debit? Karena uangnya masuk ke kita. Jadi perusahaan mengakuinya debit. Ya. Nah, ada penambahan 80.000. Jadi saldo kas kita adalah 180. Sehingga buku besar ini akan membantu kita untuk bisa mengetahui secara langsung posisi real time-nya setelah transaksi terakhir. Jadi kalau ditanya manajer kas kita ada berapa, itu ya langsung dari buku besar kas, oh ada 180.000 Pak. Karena apa? Karena kita sudah merekap setiap transaksi itu, gitu. Nah, jadi kas kita awalnya berapa, ada penambahan debit, ada pengurangan di sisi kredit, nanti ada saldo sisa berapa, itu sudah bisa terlihat. Nah, di persediaan juga seperti itu. Kita lihat persediaan barang farmasi kita secara nominal angka gitu ya. Nanti kalau ada secara persediaan secara unitnya, kita ada namanya stock of name gitu ya, ada di buku stok. Nah, kalau di laporan keuangan di buku besar itu kita ngomongkan nominal rupiahnya. Nah, untuk persediaan di barang farmasi, jadi kalau misalnya di sini, contoh di sini terlihat bahwa eh, tidak ada saldo awal gitu ya. Namun ini nggak mungkin, mesti ada saldo awal masih. Ya, ini diistilahkan atau dianggap saja tidak ada saldo awal untuk bulan yang lalu. Jadi langsung kita di 5 Oktober ada 500, untuk di 7 Oktober kita berkurang 50.000 dari transaksi mana? Transaksi 7 Oktober. Jadi persediaan kita berkurang 50.000 karena ada transaksi di tanggal 7 yang harus kita mengeluarkan persediaan obat. Sehingga persediaan obat kita kalau diuangkan sebesar 450.000 gitu kalau diuangkan. Tapi kalau fisiknya yang kita lihat di stock of name karena di dalam obat biasanya ada berkurang berapa itu di dalam sistem informasi persediaan stok itu kan akan terlihat. Namun di sisi nominalnya akan bisa dilihat di buku besar gitu. Nah, ini ada ini cuma dua contoh transaksi. Nah, untuk mempermudah kita untuk belajar. Tapi sebenarnya kan banyak ya transaksi dalam setiap bulannya, bahkan ratusan gitu ya. Nanti kita di accounting itu, ya di accounting itu hanya butuh untuk menjurnal saja.
Di dalam sistem rumah sakit yang sudah pakai aplikasi itu biasanya mainnya di jurnal. Kalau sudah kita entry jurnal, otomatis buku besar sampai neraca saldo, penyesuaian, sampai laporan keuangan itu sudah langsung tersedia. Itu lebih mudah ya tugas accounting sekarang. Jadi dia hanya butuhnya adalah menganalisis transaksi sama menjurnal. Jadi menganalisis transaksi, oh ini masuk debit atau masuk kredit, jurnalnya bagaimana, hanya itu saja kompetensi yang harus dimiliki oleh akunting. Kemudian buku besar sampai laporan keuangan ini sudah langsung tersaji secara otomatis yang disiapkan oleh sistem. Nah, mungkin di dalam transaksi, di analisa transaksi ini harus benar-benar sudah terlatih ya, karena apa? Salah kita melakukan jurnal, salah kita menganalisis transaksi ini masuk jurnal debit atau kredit, itu akan mempengaruhi laporan keuangan yang akan disajikan. Ya, bisa salah nanti. Jadi, makanya untuk analisis transaksi dan menjurnal ini merupakan poin penting ya, poin yang sangat urgent yang harus dipahami ya seorang akunting untuk bisa menghasilkan laporan keuangan yang bagus tuh. Jadi ini kita akan pelajari alurnya saja, alurnya sehingga nanti kita akan paham ya saat di lapangan bagaimana alur dalam pembuatan laporan keuangan. Nah, ini setelah jadi nih buku besar. Jadi buku besar untuk masing-masing akun ya. Tidak hanya mungkin itu tadi contoh dua saja, tapi ada mungkin ratusan ya. Sesuaikan dengan akun yang sudah kita rekap ya. Tapi tergantung dari tergantung dari rumah sakitnya ya. Jadi nanti akan ada buku besar terkait dengan pendapatan rawat inap, pendapatan rawat jalan, pendapatan IGD, laboratorium, ini juga akan terdiri dari buku besar sendiri-sendiri. Itu kalau transaksinya complicated gitu ya. Itu dia akan muncul, oh buku besar terkait pendapatan, buku besar terkait beban gaji. Oh gaji kita berapa sih pengeluaran setiap bulannya akan bisa terrecord di dalam buku besar. Tuh. Jadi memang buku besar itu memuat eh, rincian transaksi untuk masing-masing akun. Tuh. Itu untuk buku besar. Nah, ini postingan buku besar. Tadi kan buku tadi di dalam transaksi ada juga pendaftaran ya. Pendapatan pendaftaran, ada pendapatan layanan, ada pendapatan apotik, ada biaya atau beban obat ya. Nah, ini kita buat masing-masing buku besarnya ya. Karena transaksinya tadi dicontoh 7 Oktober, maka di situ ada hanya saldo kredit di 7 Oktober besar masing-masing nominal itu. Tuh. Nah, terus berikutnya ada yang disebut dengan neraca saldo gitu ya. Neraca saldo itu apa namanya? Atau neraca sisa atau saldo. Nah, daftar saldo atau neraca saldo ini disusun berdasarkan saldo akhir yang terdapat dalam setiap akun individual atau akun buku besar. Ya, maaf, di dalam buku besar atau akun individual di dalam buku besar. Disusun pada akhir periode ketika akan membuat laporan keuangan. Dan neraca saldo ini dibuat setelah selesai transaksi, semua transaksi selesai, baru dibuatkan neraca saldo. Ya. Jadi tidak setiap transaksi kita membuat neraca saldo tidak, tapi setelah satu periode berakhir. Sehingga neraca saldo ini didapatkan dari mana sih, gitu ya? Didapatkan dari saldo masing-masing buku besar. Contoh kalau misalnya memang ini ada hanya dua transaksi, berarti untuk transaksi, maaf, untuk akun kas di buku besar kan saldonya 180. Maka di neraca saldo kita rekap kasnya adalah 180. Itu contohnya seperti itu. Nah, ini ada contoh lain neraca saldo. Misalnya di sini ada kas, contoh debitnya adalah 430 karena ada transaksi-transaksi lain gitu ya. Sehingga kita rekap di neraca saldo di buku besar, saldo akhirnya berapa, itu kita masukkan kita rekap ke daftar saldo. Ya. Nah, di sini dari di saldo di buku besar, ini kemudian persediaan, misalnya, terus ada pendapatan, itu di sini ada kolom saldo. Nah, kolom saldo ini yang akan kita rekap ke dalam daftar saldo atau daftar
sisa yang ada di dalam rumah sakit gitu. Nah, di sini ada beberapa nama akun tergantung dari jumlah akun yang dimiliki oleh rumah sakit itu sendiri. Nah, debit dan kredit ya lagi-lagi harus sama ya, harus sama. Jadi di debit itu totalnya berapa, di kredit totalnya berapa itu harus sama. Jika pada saat neraca saldo itu antara debit dan kredit jumlahnya tidak sama, bisa dipastikan saat menjurnal kita ada kekeliruan. Tuh. Jadi pada saat misalnya Bapak Ibu mau ngecek nih laporan keuangan, Anda cocok aja ke neraca saldonya misalnya. Ada neraca saldo, oh sudah balance enggak? Oh sama, oh berarti ini dimungkinkan membuat jurnalnya sudah benar gitu. Tapi jika ada kesalahan nggak sama antara debit dan kredit di neraca saldo atau di daftar saldo itu bisa dipastikan bahwa saat menjurnalnya masih salah. Tuh. Karena kita menggunakan metode double dipping book entry. Ada debit, ada kredit. Mesti ada yang bertambah, mesti ada yang berkurang. Atau yang ada yang diisi debit, ada yang diisi kredit. Gitu. Nah, ini harus balance nominalnya. Tuh. Nah, kalau sudah ada di saldo, ya, sudah selesai saldo, kita akan membuat yang namanya jurnal penyesuaian. Ya, penyesuaian itu hal yang menyebabkan perlunya penyesuaian antara lain jika ada transaksi tidak mungkin dicatat secara harian dengan pertimbangan efisiensi. Terus beberapa biaya tidak dicatat dalam periode waktu tertentu karena biaya tersebut berkaitan dengan berlalunya waktu atau bukan merupakan akibat dari pemakaian sumber daya sehari-hari. Ya, transaksi tidak dicatat karena sebab lain. Ini penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian itu kita klasifikasikan menjadi dua, ya. Ada yang namanya deferral atau penundaan, ada yang accrual, ya, jenisnya. Nah, apa sih contoh yang deferral? Yaitu menunda pengakuan beban atau pendapatan yang kasnya sudah berpindah. Contoh, misalnya di situ ada beban atau biaya yang telah dibayar tunai dan dicatat sebagai aset atau pendapatan di situ, namun belum digunakan atau belum dikonsumsi. Itu harus kita sesuaikan seperti tadi. Ya, misalnya ada eh, konsumen itu di sini ada biaya dibayar setelah kita sudah membayar biaya nih, yang membayar biaya sewa. Misalnya kita sewa alat kesehatan yang mungkin tidak dimiliki oleh rumah sakit, kita sewa. Nah, kita sewanya itu misalnya 1 tahun, ya, mungkin dari bulan April sampai bulan April berikutnya. Nah, pada saat 4 April kita bayar nih 1 tahun, mungkin senilai 5 juta begitu, ya, atau sekitar 6 juta. Nah, apakah di akhir periode April akan kita akui 6 juta? Tidak, harus kita sesuaikan. Karena yang kita rasakan manfaatnya untuk sewa itu kan hanya 1 bulan. Maka kita akan akui itu 1 bulan. Jadi 6 juta itu dibagi 12 bulan. Ketemu 1 bulan. Nah, 1 bulan lah itulah yang akan kita sesuaikan. Yang akan kita akui sebagai beban. Sebagai biaya sewa kita. Jadi kita tidak boleh mengakui itu semuanya selama 1 tahun sebagai biaya kita karena tidak konkret. Kita hanya mengakui itu 1 bulan kok. Gitu. Atau mungkin di dalam akhir periode tahun ya 1 tahun berapa misalnya Oktober sampai ke Desember itu berapa bulan misalnya ada 8 bulan maka yang kita akui di akhir periode Desember hanya 8 bulan. Nah, yang 4 bulan tidak boleh kita akui sebagai biaya. Karena apa? Belum kita alami, belum kita lalui gitu ya, atau belum kita jalani ya, untuk sewa eh, alat kesehatan itu. Gitu. Tuh, itu namanya penyesuaian. Jadi eh, beban atau biaya yang sudah kita bayar dan dicatat sebagai aset, namun belum kita gunakan atau belum kita konsumsi. Tuh. Ada juga, telah kita terima dan dicatat sebagai utang atau kewajiban.
sebelum pendapatan diperoleh. Nah, ini juga. Nah, saat kita sudah menerima kas ya, nah, sebagai utang, ya, sebagai utang kita atau kewajiban kita, namun pendapatannya kita belum kita terima atau belum kita peroleh gitu. Terus yang kedua penyesuaian, jadi jurnal penyesuaian itu ada yang jenis accrual yaitu mengakui beban atau pendapatan yang sudah terjadi tapi kasnya belum berpindah ya. Bedanya kalau yang pertama itu kasnya sudah berpindah, maksudnya kasnya sudah berpindah itu sudah dibayarkan gitu, atau sudah kita terima ya. Nah, tapi kalau accrual itu belum uangnya ini belum kita terima atau belum kita keluarkan, jadi belum kasnya belum berpindah, hanya sekedar transaksi ya, hanya sekedar transaksi. Contoh kalau accrual revenue pendapatan telah diperoleh tetapi kas belum diterima atau belum dilakukan pencatatan. Ya, pendapatan kita peroleh, sudah kita peroleh. Diterima pendapatan gitu ya, pendapatan eh, secara kredit gitu ya, secara kredit atau kewajiban utang. Jadi istilahnya kita ini sudah mengakui itu sebagai pendapatan saat eh, pasien itu pakai asuransi. Tapi sebelumnya, tapi tasnya itu belum kita terima sebenarnya. Tapi kita sudah akui dulu. Nah, seperti itu. Itu harus kita akrualkan, harus kita eh, sesuaikan. Tuh. Kalau yang accrual expense dari beban telah terjadi tetapi kas belum dibayarkan, jadi sudah kita beban itu atau biaya atau kewajiban itu sudah kita laksanakan namun belum kita bayar gitu ya, belum kita kasihkan uangnya. Maka kita harus melakukan penyesuaian hanya pada saat beban itu sudah kita bayarkan. Itu untuk yang actual expense. Nah, lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Misalnya di sini pada tanggal 5 Oktober, rumah sakit membeli bahan habis pakai secara kredit sebesar 2,5 juta. Habis pakai ini diperkirakan akan habis dalam waktu 3 bulan. Ya, bahan habis pakai ini contohnya misalnya ATK begitu ya, atau eh, apa kertas atau apalah yang itu bahan habis pakai atau mungkin eh, apa di dalam rumah sakit itu suntik gitu kan yang habis pakai gitu yang sekali pakai langsung selesai. Nah, itu sekitar 2,5 juta tapi secara kredit. Hmm. Terus pada tanggal 31 Oktober bahan baku pakai yang tersisa nilainya 1 juta. Nah, maka kita buat jurnal penyesuaian. Pada 5 Oktober transaksinya adalah kita membeli bahan habis pakai ya, namun secara kredit. Kalau kredit tidak lagi kas karena kita tidak membayar ya secara kas, tapi kita di kreditnya adalah hutang ya. Jadi kita sudah eh, tuliskan bahwasanya kalau hutang ekuitas itu bertambah di sebelah kredit ya, maaf, liabilitas bertambah di sebelah kredit ya. Nah, di sini makanya pada saat kita membuat jurnal untuk transaksi pembelian bahan habis pakai secara kredit, maka bahan habis pakai bertambah, nah masuk ke persediaan, ya kalau persediaan bertambah di sebelah debit, kalau hutang bertambah di sebelah kredit, karena hutang kita juga akan bertambah kan. Nah itu jadi ini lebih dihafal sih konteks debit kredit tadi. Nah, hutang usaha di sebelah kredit. Nah, terus kemudian dalam tanggal 31 kita di eh, di 31 Oktober kita lakukan penyesuaian. Nah, penyesuaian bahwasanya ternyata bahan yang habis pakai yang kita gunakan hanya 1,5 juta. Masih ada sisa 1 juta. Maka kita akan penyesuaian yang hanya benar-benar yang kita pakai atau yang kita lakukan, yang kita alami saja itu yang harus dicatat. Makanya beban atau biaya bahan habis pakai itu hanya 1,5 juta yang harus kita akui. Dan bahan habis pakai di kredit
1,5 juta. Ini adalah jumlah penyesuaian. Karena apa? Karena di akhir bulan Oktober kita tidak benar-benar menghabiskan bahan itu 100%. Ya, karena apa? Karena akan diperkirakan habis dalam waktu 3 bulan. Tuh. Tuh, jadi maka kita harus sesuaikan dengan kondisi atau pemakaian yang real. Tuh. Terus berikutnya di sini ada contoh lagi terkait dengan asuransi. Tanggal 5 Oktober pembayaran polis asuransi sebesar 600.000 akan jatuh tempo pada tanggal 30 September tahun yang akan datang. Ya. Nah, ini transaksinya asuransi dibayar di muka 600. Kenapa kok disebut dibayar di muka? Karena asuransi itu kan sebenarnya belum kita dapatkan manfaatnya. Kita bayar dulu, baru nanti ada kejadian, baru kita klaim. Makanya itu akunnya adalah asuransi dibayar di muka karena belum kita rasakan manfaatnya. Nah, kita bayar asuransi per kas pada kas karena kasnya berkurang. Jadi 600.000, kreditnya 600.000. Nah, asuransi dibayar di muka itu termasuk beban atau biaya asuransi. Kalau biaya bertambah di debit. Terus kemudian di sini ada 31 Oktober kita lakukan penyesuaian, ya. Karena asuransi itu habisnya 1 tahun di tahun berikutnya, maka kita akan membagi, ya. 500 ini dari mana, ya? 500 ini 50 ini dari mana? Yaitu 500.000, 600.000, ya 600.000 karena ini adalah 1 tahun, maka kita bagi 12, gitu ya. Ketemunya 50.000 karena yang kita akui saat ini hanya 1 bulan saja, yaitu di bulan Oktober. Ya, makanya kita hanya penyesuaian hanya 50.000 untuk beban asuransi kepada asuransi dibayar di muka. Gitu. Itu untuk jurnal penyesuaian terkait kasus repaid expense. Untuk contoh kasus aset yang didepresiasikan atau disusutkan, ya. Depresiasi itu namanya penyusutan, depresiasi. Bukan depresi ya. Kalau depresi kan mungkin Bapak Ibu sudah paham. Kalau depresiasi itu penyusutan, artinya penyusutan. Nah, tanggal 1 Oktober rumah sakit membeli peralatan kantor seharga 5 juta secara kredit dengan umur ekonomis 5 tahun. Nah, makanya di dalam 5 Oktober transaksinya adalah peralatan kantor pada hutang usaha, ya. Karena apa? Kenapa kok hutang munculnya? Karena kredit. Ya, kalau kita melakukan transaksi secara kredit itu munculnya mesti hutang. Ya, ada utang gitu. Kita punya hutang, kita timbul hutang karena transaksi secara kredit sebesar 5 juta. Terus kita sesuaikan, ya kita sesuaikan untuk 1 bulan, maka biaya depresiasi hanya 1 juta ya. Jadi 1 bulan itu kita anggap 1 tahun karena nilainya memang ekonomi 1 tahun. Jadi setiap tahunnya kita akan menyusutkan sebesar 1 juta tiap tahunnya. Tuh. Terus kalau kasus untuk unreal revenue itu di 5 Oktober rumah sakit menerima dana Jamkesmas sebesar 1 juta. Ini contoh ya. Terus tanggal 31 Oktober berdasarkan analisis yang dilakukan pendapatan yang terrealisasi adalah 500.000. Sama halnya dengan yang tadi. Jadi kita mendapatkan kas 1 juta atas Jamkesmas, pendapatan muka. Kemudian di 31 Oktober kita lakukan penyesuaian yang benar-benar terrealisasi berapa, yaitu 500.000. Tuh. Ini untuk account revenue penyesuaiannya sama. Nah, baru setelah kita melakukan jurnal penyesuaian, baru kita lakukan jurnal penutup atau jurnal koreksi atau jurnal kembali, gitu ya. Kita tutup. Alat kerja akun yang digunakan dalam proses pembuatan jurnal penyesuaian dan laporan keuangan. Langkah-langkahnya adalah membuat neraca saldo, dari neraca sisa, neraca saldo, kemudian neraca penyesuaian,
menggolongkan akun-akun dalam akun raja dan akun operasional. Ya, akun raja tadi apa saja, akun operasional apa saja gitu kan. Akun operasional itu adalah akun yang ada di hutang sama di ekuitas. Tuh, akun operasi atau akun operasional. Menyusun laporan keuangan. Oke. Nah, ini terkait dengan pendapatan sama biaya. Jika terjadi pendapatan gitu ya, untuk jurnal penutup pendapatan, maka pendapatan di sini kita akan jurnal ya pendapatan ke pendapatan pelayanan berapa. Nah, ada ikhtisar, ikhtisar laba rugi atau surplus garis miring defisit gitu ya. Surplus defisit itu berapa dari pendapatan itu. Ikhtisar seluruh defisit sama biaya-biaya yang sudah kita keluarkan. Ini akan lebih terlihat kalau kita masih membuat laporan di laporan keuangan. Menutup akun pembantu, nah, ada ikhtisar surplus dan defisit ke dalam akun permanen. Jurnal pembalik itu maksudnya adalah eh, jurnal untuk merupakan lawan dari jurnal penyesuaian gitu ya, yang telah dibuatkan dalam proses sebelumnya untuk memudahkan proses akuntansi pada proses selanjutnya saja. Jadi jurnal pembalik ini. Jadi ini sebenarnya sih enggak wajib dilakukan dalam sebuah laporan keuangan, cuma kadang untuk mempermudah saja gitu. Oke, ini mungkin yang bisa saya sampaikan di pertemuan pertama ini eh, sebelum kita akan lebih jauh membahas tentang laporan keuangan dan bagaimana menganalisisnya. Jadi di sini kita tadi belajar tentang siklus akuntansi dan juga bagaimana alur pembuatan laporan keuangan. Jadi intinya pada persamaan dasar akuntansi ini harus kita pahami bagaimana saat eh, perusahaan beroperasi itu ada penggunaan dana dan harus ada sumber dananya dari mana. Terus kemudian dari masing-masing persamaan dasar itu muncul akun-akun di mana setiap akun itu akan menimbulkan atau akan menghasilkan sebuah transaksi di mana harus di jurnal dan harus di double entry kan yaitu di debit ataupun di kredit gitu. Sampai di sini ditanyakan? Izin tanya, Bu. Ya, silakan. Ini terkait dengan mohon izin terkait dengan ada di rumah sakit ya. Terkadang itu ada utang Mm-mm. jaspel yang Mm-mm. berbulan-bulan yang Ya. merupakan kalau yang saya baca-baca itu termasuk juga tadi jenengan jelaskan itu accrued expense nih. Jadi kewajiban rumah sakit karena ada beberapa hal itu tidak bisa dibayarkan secara rutin seperti itu. Ada hubungannya juga misalkan itu semacam TPP yang diberikan oleh pemerintah daerah dan lain sebagainya ya. Kalau misalnya pemerintah daerahnya juga mampu, ternyata dalam hal efisiensi dengan alasan efisiensi maka ternyata itu tidak dibayarkan penuh. Apakah di akuntansi atau laporan keuangan di rumah sakit hal tersebut itu eh, perlu dicatat dalam arti ini kan kita kan juga bisa menagih ya, menagih ke sebagai piutang ke pemerintah daerah Mm-mm. itu apakah memang benar di laporan keuangan tersebut itu perlu benar-benar dijelaskan secara jelas gitu sehingga kejadian di salah satu rumah sakit atau banyak rumah sakit itu tidak terjadi lagi. Terima kasih, Bu. Oke. Jadi ini maksudnya adalah saya konfirmasi ya. Ada piutang atau maksudnya yang sesuatu nominal yang harus diterima begitu ya oleh rumah sakit dari pihak lain gitu ya. Nah, itu sifatnya itu kita masukkan ke dalam aset yang eh, investasi awal atau penyertaraan atau memang itu rutin harus didapatkan atau hibah begitu atau bagaimana, Pak? Jadi ini ada memang misalkan hal tersebut itu sudah menjadi hak
Hmm. hak berupa apa namanya jasa pelayanan maupun TPP yang itu sudah nominalnya jelas. Akan tetapi eh, hal tersebut tidak kunjung dicairkan, misal seperti itu. Ya, ya, Nah, ya. ketika nanti akan dibuka ya kalau misalnya laporan keuangannya rumah sakit itu dicantumkan di situ, hal tersebut menjadi salah satu bukti ya, sehingga haknya Ya, dari ya. apa namanya dari pemberi layanan itu bisa diberikan. Jadi begini, saya ngomongkan dari sudut pandang konteks pencatatan akuntansinya ya Pak ya. Tergantung, maksudnya di luar konteks eh, benar salah dari segi pemerintah ya, ada alasan efisiensi atau apa. Jadi rumah sakit itu mencatat sebuah transaksi itu yang benar-benar mereka alami atau mereka dapatkan atau mereka keluarkan. Nah, dalam misalnya jika sesuatu yang harus kita dapatkan tapi tidak didapatkan, itu jangan dicatat, paham ya? Maksudnya eh, ada pemasukan dari pemerintah daerah sekian. Oh, masukan berarti ini kita akui sebagai ekuitas modal, ya, karena tidak terjadi di apa itu tidak masuk dalam arus operasional, jadi tidak di kas gitu. Kita inginkan di bank misalnya. Nah, itu baru kita catat. Tapi selama tidak ada yang kita terima, ya itu sebaiknya tidak dicatat karena akan malah membingungkan. Kalau misalnya kita akui kemudian tidak dicairkan, nanti akan menjadi selisih laporan kita. Jadi apa yang kita catatkan diri sama realnya akan tidak sama. Jadi dalam konteks keuangan yang kita catatkan itu yang sudah ada transaksi, yaitu yang uang kita sudah terima atau sudah kita keluarkan. Itu yang biasa saya sampaikan. Jadi kalau misalnya memang tidak kita dapatkan, ya tidak usah dicatat gitu. Kalau sudah dapat, sudah dicairkan, ya harus kita catat itu sebagai investasi di dalam perusahaan dari pemerintah daerah. Seperti itu. Berarti nanti di jurnal penyesuaiannya nggih Bu, yang perlu di ini kan memang benar real apa namanya ada atau tidak tadi yang sudah dijanjikan atau gimana Bu? Nah, jadi jurnal penyesuaian itu akibat adanya transaksi yang sudah ada. Jadi misalnya sesuatu yang sudah kita, misalnya tadi pendapatan sebenarnya kita sudah apa ya, kita sudah terima uangnya, tapi kewajibannya belum kita jalankan, gitu. Pendapatan sudah kita misalnya layanan home care selama 1 tahun, kita sudah terima uangnya di awal pendapatan itu sebesar 1 juta misalnya, tapi kita hanya jalani 1 tahun, kita hanya jalani masih 1 bulan. Nah, kita sesuaikan yang kita akui tidak 1 juta, tapi hanya 1 bulan itu. Nah, itu baru kita sesuaikan. Jika tidak ada transaksi, tidak perlu menyesuaikan menyesuaikan apapun. Tidak ada jurnal penyesuaian kalau tidak ada transaksi, gitu. Paham ya? Jadi kalau misalnya di dalam eh, pemerintah tidak ngasih apa-apa, ya kita juga tidak usah memberikan jurnal penyesuaian, tapi kita ada yang namanya CALK, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan itu sifatnya narasi, tidak nominal. Lah, catatan atas laporan keuangan itu berisi penjelasan-penjelasan yang ada di dalam laporan keuangan itu. Contoh, misalnya ada uang masuk investasi. Dari mana saja investasi itu? Lah, itu dijelaskan di catatan atas laporan keuangan. Di dalam ekuitas misalnya, oh ini ada investor dari ini atau pendapatan dari pemerintah sekian sekian sekian. Nah, kalau memang manajemen rumah sakit mau menyampaikan bahwa kita tidak ada investasi dari pemerintah atau belum kita terima, bisa kita note atau kita catat di dalam laporan keuangan yang namanya catatan atas laporan keuangan atau CALK itu, dengan kasih penjelasan bahwa memang rumah sakit ini masih belum mendapatkan haknya terkait ini sekian begitu. Tapi tidak dimasukkan di dalam laporan keuangan secara nominal karena tidak ada transaksi masuk ataupun transaksi keluar terkait dengan pendapatan yang harus diterima itu. Begitu. Jadi meskipun hal tersebut biasanya rutin diberikan, akan Hmm? tetapi juga belum apa namanya pada
pada suatu saat itu tidak didapatkan, itu berarti tidak usah dimasukkan di laporan keuangan, tapi juga dibuatkan JLK-nya itu ya Bu ya. Nah, jadi yang pada saat diterima itu saja dicatat. Tapi kalau pada saat tidak diterima ya ngapain dicatat? Karena tidak ada transaksi masuk dan transaksi keluar di situ. Cuma Berarti dikasih tidak dalam. terhitung piutang ya Bu ya. Oh, kalau piutang itu, piutang kan ada dua, piutang jangka pendek dan piutang jangka panjang. Kalau piutang itu sudah jelas alurnya, sumbernya sudah jelas. Kalau kita akui piutang, nanti eh, piutang itu kan di sisi sebelah kanan ya. Nanti kita akan melihat perusahaan atau rumah sakit itu akan terlihat uangnya banyak loh kalau itu masukkan piutang akan terlihat banyak. Oh, tagihannya akeh itu berarti nah. Padahal belum tentu itu dicairkan gitu. Jadi jangan melakukan apa itu gambling dengan mencatat yang eh, belum tentu kita terima gitu. Di catatan atas laporan keuangan aja yang sifatnya memang naratif gitu. Jadi di laporan keuangan hanya suatu yang sudah kita transaksikan saja. Karena itu menunjukkan kondisi real rumah sakit. Seperti itu Pak Nani. Oke, makasih Bu. Ya, sama-sama. Mungkin yang lain ada yang perlu disampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bu. Perkenalkan nama saya Bu Flora. Ya, Saya mau menanyakan, Ibu tadi kan memberikan contoh mengenai penyesuaian beban asuransi, nggih. Yang saya ya, tanyakan, penyesuaian beban akuntansi atau pencatatan itu yang pertama kali, kapan saat yang tepat yang kita lakukan pertama kali setelah suatu perusahaan didirikan? Kalau misalkan suatu perusahaan, misalkan itu rumah sakit atau klinik masih baru, apakah perlu dilakukan penyesuaian beban akuntansi di akhir tahun, nggih, Bu? ya. Nggih. Kemudian jika sebuah perusahaan atau rumah sakit setiap tahun melakukan penyesuaian beban akuntansi, apakah itu tidak ada side effect-nya di mata eh, audit nggih? Kan rumah sakit atau perusahaan itu juga akan diaudit. Nah, kalau kita terlalu banyak melakukan penyesuaian beban akuntansi itu side effect-nya bagaimana? Oke. Kemudian penyesuaian beban akuntansi itu lebih baik dilakukan di tengah tahun atau akhir tahun atau per triwulan ngoten atau justru malah tidak perlu gitu. Jika memang itu sekiranya jumlahnya tidak signifikan nggih. Matur Ya, nuwun nggih, Bu. ya. Jadi gini, saya jelaskan tadi bahwasanya yang saya maksud di dalam jurnal penyesuaian itu adalah jurnal penyesuaian transaksi, begitu ya. Setiap transaksi itu jika memang yang kita dapatkan atau yang kita keluarkan itu tidak eh, sesuai dengan realisasi, maka harus kita sesuaikan gitu. Nah, yang dimaksud sama Florida ya tadi, Bu Flora, Florida, Ibu. maaf, nggih, ngapunten. Bu Flora itu begini. Nah, jika rumah sakit itu berdiri, apa perlu disesuaikan? Nah, maksudnya itu adalah pada saat rumah sakit itu mau berdiri, bagaimana laporan keuangan untuk awalnya, bagaimana itu bahasanya bukan penyesuaian, Bu, tapi kita lakukan cut off gitu ya. Jadi cut off itu maksudnya adalah kita harus akui atau mengestimasi kekayaan rumah sakit itu berapa sih di awal begitu ya. Nah, itu disebut dengan raca awal. Jadi pada saat rumah sakit itu berdiri gitu ya, di awal periode itu kita lakukan yang namanya cut off atau memulai ulang gitu ya, memulai kembali kita akui atau kita eh, akui untuk kekayaan ini berapa begitu misalnya di awal tahun ya ya biasanya ya tadi ditanyakan kapan sih gitu ya. Kalau tadi jurnal penyesuaian itu disesuaikan setiap akhir bulan.
Tapi kalau di dalam sebuah perusahaan atau di dalam rumah sakit itu biasanya kita lakukan cut off itu di akhir periode. Akhir periode itu biasanya di rumah sakit itu di akhir bulan atau maaf di akhir tahun atau di awal tahun gitu. Jadi laporan keuangan kan ada 1 tahun gitu ya, tahun 2025, jadi mulai dari Januari sampai Desember begitu. Nah, untuk cut off biasanya di akhir tahun untuk memulai di awal tahun. Nah, untuk memulai di dalam satu misalnya rumah sakit itu berdiri. Nah, berdiri ini kita memulai membuat laporan keuangan ini bagaimana sih? Yaitu kita membuat neraca awal. Nah, neraca awal itu dibuat seperti apa runtutannya? Nah, neraca awal itu kan terdiri dari kita harus mengetahui nih masing-masing akun ini asetnya berapa. Jadi misalnya kas, kita punya kas berapa sih? Oh, kita masih belum ada kas sama sekali. Ya udah nggak apa-apa, kita kasih nol aja. Kalau piutang ada nggak? Oh, piutang nggak ada, kita masih belum beroperasi misalnya. Persediaan obat, oh kita masih ada karena ada investasi. Mungkin berdiri rumah sakit ada investasi awal yang disetorkan oleh pemilik misalnya untuk persediaan obat kan nggak mungkin rumah sakit berdiri tanpa ada obat gitu ya. Oh, dia persediaan obat sekitar misalnya 10 juta. Nah, itu kita buatkan neraca awal. Neraca itu isinya adalah kita buatkan aset, kewajiban, dan ekuitas. Kita analisis. Nominalnya berapa ya kita estimasi. Misalnya tanah kita berapa sih ini? Nah, tanah kita misalnya untuk awal tahun ini kita lihat harga pasar. Kalau di daerah ini biasanya kan lihat harga pasar kan lihat lokasi geografisnya ya. Oh, misalnya 100 meternya di sini misalnya 2 juta. Oke, berapa meter ya? Kita akui itu. Gitu. Nah, terus dan seterusnya sampai akun-akun ini sudah terisi antara aset, kewajiban, sama ekuitas. Itu menjadi neraca awal untuk membuat laporan keuangan. Nah, terus untuk penyesuaian laporan keuangan, jadi kita harus harus bedakan ya penyesuaian transaksi. Jadi kalau penyesuaian itu jurnal transaksinya kita sesuaikan sama penyesuaian laporan keuangan. Nah, kalau penyesuaian laporan keuangan itu sebenarnya yang harus disesuaikan cuma satu, yaitu nilai aset tetapnya terkait dengan tanah, karena tanah itu harus kita sesuaikan nilainya. Kalau akun-akun yang lain ya, akun misalnya kas, terus kemudian hutang, itu tidak perlu kita sesuaikan di laporan keuangan. Kita hanya mengikuti yang sudah kita catat, ya. Kita sudah menjurnal sampai ke laporan keuangan. Ya, kita tidak perlu menyesuaikan laporan keuangan kembali untuk mengestimasi ulang setiap eh, kaset yang kita miliki. Nah, kita hanya perlu menyesuaikan satu hal, yaitu tanah. Tanah itu perlu revaluasi, yaitu menilai kembali tanah setiap tahunnya mungkin ada kenaikan. Ya, kita justifikasi aja. Oh, ada naik berapa ribu gitu. Kalau tidak ada kenaikan secara harga pasar, ya sudah kita sesuaikan dengan tahun lalu. Terus bagaimana dengan misalnya aset? Ya, aset-aset yang lain, misalnya kendaraan. Kendaraan kita tidak perlu sesuaikan karena di dalam setiap perjalanan pada saat kita melakukan transaksi tadi ada yang namanya penyusutan setiap bulan. Ya, ada penyusutan setiap bulan kita susutkan misalnya 10%. Ya, nah 10% kita kurangi setiap bulannya itu sehingga nanti di dalam akhir laporan keuangan itu sudah otomatis akan berperan sendiri nilai aset itu. Gitu. Jadi untuk penyesuaian transaksi ya itu dilakukan di akhir bulan. Kalau penyesuaian laporan keuangan itu di akhir tahun, tapi untuk penyesuaian laporan keuangan yang disesuaikan hanya akun tanah saja karena tanah nilainya berubah setiap tahun. Begitu, Bu Flora. Mungkin ada yang kurang, silakan. Baik Bu, untuk yang Hmm. awal jelas. Untuk yang tadi jenengan katakan cut off itu ya Bu, misalkan masih sampai seperti apa, misalkan masih ada sisa bahan atau obat atau prasarana yang tersisa seperti apa yang bisa kita cut off saja gitu jurnalnya, kita eh, Ya, ya. nggak perlu untuk penyesuaian terlalu banyak ngoten Bu.
Sebenarnya tidak ada patokan umum ya Bu ya untuk terkait dengan cut off itu ya. Jadi saya punya pengalaman gitu ya dari ini bukan rumah sakit sih, ini perusahaan. Jadi perusahaan itu dia dalam membuat laporan keuangan sangat sangat ini apa tidak tertib lah, bahasnya tidak tertib sehingga pencatatannya itu kacau, nilai asetnya itu nggak sesuai, transaksinya itu tidak dicatat secara rutin gitu kan. Akhirnya kita putuskan untuk kita harus membuat laporan keuangan yang benar nih untuk perusahaan ini gitu ya. Yaitu kita lakukan cut off. Oke, kita kita anggap bahwa eh, kita mulai perusahaan ini berdiri saat ini ya. Kita mulai di awal Januari misalnya. Nah, kita cut off Januari, kita kemudian menilai estimasi persediaan kita berapa. Itu kita estimasi saja. Atau kalau misalnya perlu mendatangkan evaluasi dari luar ya silakan, tapi mahal sih Bu untuk menilai ini ya menyewa jasa untuk menilai aset. Cuma kita bisa estimasikan itu gitu. Jadi tidak ada patokan khusus Bu. Itu tergantung dari kondisi perusahaan itu apakah memang perlu dilakukan estimasi ulang apakah tidak gitu. Jadi tidak ada patokan oh oh misalnya aset itu tinggal sedikit nih harus kita sesuaikan enggak. Jadi kita estimasi saja, tidak ada patokan khusus sampai batasan berapa berapanya. Yang penting kita bisa menilai lah atau bisa mengestimasi dari laporan keuangan awal yang harus kita jalankan itu. Jadi cut off itu memang fungsinya untuk eh, istilahnya ya sudahlah yang lalu biarlah berlalu gitu loh bahasanya. Nah, kita nilai yang ada yang terlihat saat ini saja. Gitu. Itu fungsinya cut off jika misalnya ya kalau misalnya rumah sakit ini rumah sakit kecil skalanya kecil belum ada sistem laporan keuangan terus kemudian kita mau membenahi rumah sakit ini untuk bisa memulai kembali laporan keuangan dengan baik nah itu kita istilahnya cut off di situ kita cut yang sudah lalu biarlah berlalu kita akan estimasi saat ini kita punya apa kita fokus saat ini punya apa gitu. Jadi kita estimasi, oh persediaan kita obat kita tinggal sekian, oke kita tulis tinggal sekian, yang expired kita buang. Nah, kita nggak perlu mengakui dibuangnya berapa, enggak cuma kita yang hanya mengakui persediaan yang masih bisa dipakai obat kita berapa ya, baru kita tulis itu. Terus kemudian dari itu menjadi neraca awal, kemudian kita akan melakukan transaksi-transaksi berikutnya secara tertib. Gitu maksudnya kan. Jadi tidak ada batasan tertentu tergantung dalam kondisi perusahaan itu sendiri. Gitu. Oke, Bu, siap, Bu. Itu mungkin juga terjadi saat perusahaan itu alih kepemilikan kan kita juga bisa meng-cut off nggih. Proses yang lama gitu untuk ke yang baru ngoten nggih, Bu nggih. Nah, jika memang perusahaan atau rumah sakit itu tidak ada laporan keuangan yang lama, terus kemudian diakuisisi atau pindah alih kan bisa dilakukan cut off itu. Tapi kalau misalnya sudah ada laporan keuangan yang tertib sebelumnya ya, mending kita lihat dulu laporan keuangan terakhir yang kita bisa adopt itu menjadi neraca awal untuk pemilikan berikutnya. Kalau memang di sebelumnya tidak ada laporan keuangan sama sekali ya bisa kita cut off gitu. Oke, Bu, matur nuwun. Assalamualaikum. Hmm. Oke, yang lain ada yang perlu didiskusikan? Silakan. Asal cukup. Ini kalau cukup, mungkin bisa saya akhiri ya untuk pertemuan pada siang dan menjelang sore pada hari ini. Ya. Untuk absensi bisa dilakukan di early. Saya sudah setting di situ sampai jam 3. Absensi ini saya setting sampai jam 3 untuk Halo, Assalamualaikum, Bu. ya dok. Halo, Assalamualaikum, Bu Hartono, Bu. Iya, oke. Mohon izin, Oke, mohon Pak maaf, saya Tono. nggak on cam, Bu, karena sinyalnya sulit di jalan.
Ini Ya. Bu mau tanya Mhm. soal apa namanya pendapatan rumah sakit itu Mhm. terutama kalau di farmasi untuk belanja obat itu kita kan punya dapat diskon dari PBR dari farmasi. Ada dua Mhm. macam diskonnya. Yang satu itu on faktur itu akan mengurangi harga Mhm. obat dan off faktur itu akan masuk rumah sakit. Lah ini pencatatannya kami tunjuk untuk pencatatannya Oh ya. yang off faktur tadi yang masuk rumah sakit tadi. Ya. Jadi dicatat saja Pak. Jadi misalnya harga obatnya anggaplah 1 juta. Jadi dicatat di diskon, diskon itu mengurangi di kredit Pak. Diskon mengurangi berapa dari 100.000 gitu ya. Sehingga nanti nih kas yang kita keluarkan kalau tunai hanya 900. Paham? Jadi di debit persediaan 1 juta, kemudian di kreditnya diskon, diskon obat, kemudian di bawah diskon ada kas di kredit ya, diskon sama kasnya di kredit jika memang tunai gitu ya. Jadi diskonnya 9, diskonnya 100.000, kemudian kasnya 90.000, 900.000. Kalau misalnya kalau faktur biasanya kan tidak tunai, berarti hutang. Berarti kita kreditnya adalah diskon per hutang gitu. Jadi untuk diskon yang diterima oleh rumah sakit itu tetap kita akui sebagai pendapatan diskon kita gitu. Diskon terhadap obat. Berarti masuk pendapatan ya Bu ya. Ya, iya, iya masuk pendapatan. Ya, bisa. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih kembali. Ada lagi? Silakan. Oh, Pak Hartono tadi sudah chat ya. Maaf saya belum melihat chat tadi. Oke. Kalau mungkin tidak ada yang didiskusikan, saya bisa akhiri untuk pertemuan pada sore hari ini. Kita insya Allah akan lanjut di pertemuan di minggu berikutnya terkait dengan laporan keuangan sama analisisnya. Gitu. Oke, mohon maaf untuk hari ini. Jika ada kekurangan, kita sama-sama belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Teman-teman.